Dia kan istri yang soleha mungkin ikut suaminya. Iya. Saya juga soleha. Soleha ya. Saya nggak soleha tapi Pak. Soleh ya. Iya. Warung soto Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kukusan Kumpul-kumpul Santuy bersama saya Mbak Pipit. Saya Soson. Kukusan. Saya. Iya, boleh Pak, boleh. Dan saya Subroto. Oke. Halo. Biasanya saya mempersilahkan, ini sudah mengenalkan diri sendiri. Host kita aktif ya Bu. Jadi memang selama ini biasanya hostnya beliau. Biasa nampil. Biasa nampil ya. Biasa. Ini dari pertama saya di podcastnya Podcast You. Maaf gitu. Ya para pemirsa. Para pemirsa, para penonton. Pak Broto, beliau ini adalah dosen, ya Pak? Dosen, betul. Sekaligus ketua jurusan TLM. Meh berhenti. Rasa disebut Pak. Rasa disebut. Jadi dari kemarin itu yang datang ke sini tuh selalu menyebutkan meh berhenti. Sebenarnya apa sih Pak? Nyatanya gitu toh. Oh gitu. Itu sama curhat colongan. Curhat colongan ya. Iya iyalah. Tapi kan dari sisi usia masih memenuhi kualifikasi. Oh sudah. Jadi kemarin kan dari ini malah mendahului saya ya. Oh boleh. Kemarin kita rapat senat. Saya kan anggota senat juga, itu disepakati bahwa untuk salah satu persyaratan untuk ketua jurusan maupun yang lain kaprodi sekjur itu diutamakan usia di bawah 56 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, belum pernah atau tidak pernah menjabat di posisi yang sama 2 kali. Berturut-turut maupun tidak berturut-turut, sehingga kan tidak persyaratan ya. Saya 2 kali walaupun tidak berturut, tapi usia sudah 58 sehingga kan serah. Oh 58 toh Pak? Ya iyalah. Alhamdulillah. Jangan dibalik ya. Oh iya. Jangan dibalik dong. Kosong. Kalau 58 itu masih bapak, masih bapak. Lansia. Oh berarti kalau syaratnya ini disesuaikan sama persis berarti ya sama yang syarat direktur sampai, kemarin ya. Dari atas direktur sampai nanti di bawah itu diutamakan di bawah 56. Oh berarti cari yang muda-muda ya. Betul. Mudah-mudahan. Biasa mudah-mudahan. Karena kan kalau yang sebelumnya syaratnya kalau nggak salah 58 tahun ya Pak. Iya. Iya betul. Malah tapi gini ya Mas Mbak di tempat kami di jurusan TLM itu kan karena senior semua kebanyakan. Kemarin yang memenuhi peserta ya 2 orang. Ini gitu. 2 orang. Bu Ati dan Bu Uli. Bu Uli itu mah baru 34 tahun. Saya sudah luar biasa dia. Sudah lektor di 3C baru 34 tahun. Bu Ati itu 53 kayaknya. Ya. Tetapi ya dengan segala pertimbangan Bu Ati jujur Bu Ati itu dia tidak kerso. Baik di posisinya kajur, sekjur, kaprodi. Beliau tetap nggak mau. Ya nggak mau lah, kita hargailah seperti itu, kita hargai. Kemudian Bu Uli yang bersangkutan memang sangat punya kemauan atau punya potensi. Di situ ya. Tapi saya dan temen lihat Maniman sekarang dia jadikan langsung di topnya itu Maniman, dia masih 34 tahun, dia masih mengembangkan diri dulu masyarakat. Dari 2 tahun di tempat saya dia. Sehingga perlu kita beri pesan dulu, dia PJ mutu dulu lah 1 periode ini. Nanti mungkin dia juga mau rencana mau S3 sehingga kan silakan berkembang. Nanti kan ke depan dia masih mau kajur 2 kali ya monggo, masih ada waktu lah. Berarti saya sama Mas daftar ke silakan, analis ya? Monggo, boleh silakan. Tapi S2 minimal. Oh iya saya S2 Pak. S dong saya SD SMP SMA, malah S3 nih sudah. Enggak, ini lagi lekas obrolannya bisa respon. Sorry, maaf sekali. Tapi memang ketemunya kajur sih. Enggak gitu. Terbawa suasana ya. Enggak gini kan, saya enggak apa-apa sih, hanya menceritakan mungkin semua sama situ kondisinya. Tapi mungkin masing-masing jurusan kan punya karakter yang berbeda-beda ya. Mungkin ada yang serius, ada yang mungkin tempat saya itu kan nggak ada pemilihan, kita hanya musyawarah bersama kok. Nek saya itu terus ada pemilihan, nanti kasihan yang terpilih kemudian dia nggak mau kan, kita terus hati rasanya kok kayak terpaksa gitu Pak ya. Kita musyawarahkan aja. Kita upload ini artinya mereka sepakat setuju lah, kita ajukan ke Pak Rais selaku direktur. Kita tinggal nunggu aja ini. Saya tuh dulu bayang saya tuh mungkin Desember udah ganti lah.
Tak ruangnya tak toto tak resiki ketika metu plung gitu. Berarti jenengan udah punya rencana nih Desember itu udah punya rencana. Karena beliau sudah 2 periode jabatan, jadi pasti sudah tidak jadi Kapolri saya itu. Gitu. Geser ruangan. Geser ya Pak. Saya semua sama berusaha mungkin sama ya. Karena hanya pergeseran saja lah. Geser Kapolri Kajur sekarang Kapolri, yang tadinya Kajur atau Sekjur jadi Kajur, yang tadinya apa jadi Sekjur kan. Jadi muter-muter aja ya Pak ya. Karena orangnya itu aja ya Pak ya. Kok ini kayaknya kasihan banget ya. Iya, stoknya lama semua. Nggak ada yang baru Pak. Nggak ada yang baru. Kalau saya ke sana juga boleh, saya nggak bisa jadi dosen sana. Kita dulu dapat itu kemudian ya. Oh iya. Terus orangnya baik sih. Iya, sangat baik sekali. Temannya Mbak Pipit ini. Iya, dia kan istri yang solehah mengikut suaminya. Iya. Saya juga solehah. Solehah ya. Saya nggak solehah tapi Pak. Soleh ya. Iya. Warung soto Pak. Tamuku lucu ya. Mau ke sana mau? Boleh habis ini Pak. Saya lucu itu kemarin Bu Yuni toh cerita itu ya. Boleh. Kemarin apa tuh acara apa dong? Kita ketemu dengan Bu Yuni dengan Pak Bundan Kajur itu loh. Pagi itu kemarin hari Senin toh ya. Nggak tahu. Apel toh ya. Apel bersama. Setelah apel bersama terus rapat koordinasi pengelola itu bukan? Koordinasi itu kan. Bu Yuni, Pak saya makan tak tagih kan ya. Bu kapan syukuran ya di Fadil lah. Mau dia nggak puasa kan. Aja Bu ke Pak Soleh lah. Terus dia Pak warungnya Pak Sabar ya. Sekarang namanya ganti Pak Soleh bukan Pak Sabar. Oh salah sebut. Oh itu yang ketinggalan Pak John ya. Pak John ketinggalan itu bukan sih? Di awal. Dia datang pertama. Yusul, kan? Dia pertama dulu. Dia pertama datang malah. Malah pertama datang. Iya. Saya kira yang kemarin ketinggalan. Yang di lantai 6 pada turun itu bukan sih? Oh itu kan itu yang beda lagi. Oh iya beda lagi ya. Dia ikut tekonnya acara apa? Kok ngono iki beri banget toh. Jadi Pak John ke lantai 6, Pak John itu ke lantai 6. Gak ada temennya. Saya bilang Pak ditinggal duluan, pada kemana nggak tahu ke bawah. Nyoba itu nanti. Wong tua. Paresan nyari itu. Nyoba ya. Alang buka apa? Huruf ya. Ngerasa di pacar. Halo Pak John. Halo Pak John rasanya. Enggak, ternyata kajur-kajur itu walaupun jadi pimpinan ketemu ya lucu-lucu ya. Kayaknya tuh serius gitu ya kan, yang dibahas serius, yang dipegang. Nek lucu mah kita tuh terus. Lah butuh putih kabeh. Brodol Mas Kota ke Mas. Kalau kumpul-kumpul kajur itu sekalian arisan gitu Pak. Oh enggak. Jadi cuma hibah aja ya. Seragam, Mbak. Oh bikin seragam yang jelas seragam itu apa sehingga kemes paint top. Berarti kan enggak apa ora tau kelakon. Kita tahu kumpul lah. Padahal udah 4 tahun mosok ora tau kumpul. Angel kumpulnya Mas. Susah Mas. Sing kami yang orang itu kan saya tuh mungkin gampang karena kan banyaknya, tapi yang Bu Yuni, Pak Bundan kan luar biasa kegiatannya sehingga ya seperti yang dimaksud. Jenengan itu juga sibuknya luar biasa. Saya diundang ke podcastan lama proofnya. Allah ya ampun. maaf ya para penonton. Terusnya ini yang menghargai. Balik lagi Pak ke jurusan tadi Pak. Saya tuh sering salah sebut antara TLM sama analis nih Pak. Dan sering dimarahin sama Pak Broto ini saya itu. Jadi kalau saya nge-MC salah sebut langsung dipeliri. Itu diceritain Pak. Kok dari analis ke TLM itu kenapa sih Pak? Saya cerita ya. Iya boleh. Garis besarnya aja lah. Dulu waktu saya sekolah itu kan namanya SMAK ya, Sekolah Menengah Analis Kesehatan. Kemudian ada aturan baru menjadi D3. D3 Akademi Analis Kesehatan pada waktu itu sampai tahun 89 ya. Setelah itu berubah menjadi PAMAK, Pendidikan Ahli Madya, aneks PAMAK itu loh. Tapi itu masih D3 itu. D3. Kemudian 2001 bergabung menjadi Poltekkes Yogyakarta pada waktu itu. Jurusannya masih analis, jurusan analis kesehatan. Kemudian profesi strategi dalam hal ini itu melihat di luar negeri istilah itu nggak ada analis kesehatan. Di luar negeri itu tidak ada. Cara itu nggak ada. Nama itu nggak ada ternyata. Yang ada itu adalah MLT, Medical Laboratory Technologies. Lah, kita tuh mau keluar negeri, mau kerja di luar negeri katakanlah, atau mau studi di luar negeri, S2 atau MT itu kan kalau nggak ada jurusan nama yang sama kan kesulitan. Itu sehingga tahun mulai 2014 kita sudah profesi itu mengubah dari analis kesehatan menjadi
TLM. Dari 2014 Pak? Ya 2014. Oh, ya. tapi kalau di sini sepertinya belum lama ya? 2018. Oh 2018. Karena kan perlu ada sosialisasi toh Mbak. Sosialisasi dan juga di undang-undang nakes juga jadi tercantum namanya sekarang TLM itu. Sehingga itu pelan-pelan Mbak dan luar biasa effortnya. Artinya yang menolak itu sangat banyak. Kenapa artinya Pak? Begini. Saya katakanlah teman-teman jadi saya tuh udah nyaman dengan nama analis kesehatan, nyaman kan. Orang kan mengenal analis kesehatan. Sekarang namanya kok TLM gitu loh kan. Itu susah move on. Iya kan, jadi kan perlu ada penyesuaian. Pada waktu kami di profesi aja banyak yang kurang setuju pada waktu itu lah. Dan terus sekarang udah semua nggak masalah sih. Apalagi di asosiasi, wah mereka menentang dengan sangat kerasnya untuk kenapa berubah nama dari analis menjadi TLM itu. Tapi sekarang pelan-pelan mulai dengan Dikti pun juga sudah melakukan aturan. Sekarang namanya adalah TLM itu dan sedang nggak ada lagi. Terus untuk lulusan yang sebelumnya itu aman kemudian ya untuk maksudnya untuk mencari pekerjaan betul, untuk kita pendekatan ke BKD. Jadi pusat sana BKN sampai kita daerah provinsi pun kita provinsi pun kita ke BKD karena lagi analis tapi adalah TLM itu. Alhamdulillah sekarang aman kok. Memang perubahan itu ada yang protes gitu. Tapi kita buat surat dari Polkesju ternyata juga berlaku. Artinya kayak kalau misalnya segala macam itu nggak masalah. Nggak masalah. Walaupun ijazahnya analis kesehatan, sekarang namanya TLM tetap bisa lolos gitu ya. Terus kalau untuk yang di luar negeri yang terlanjur ijazahnya analis kesehatan, ya tetap nganu toh Mbak. Tetap mereka bisa. Ini ada surat keterangan lah dari institusinya tempat dia menempuh pendidikan itu tetap bisa berarti diterima. Bentuknya dibantu dengan surat keterangan itu tadi. Iya, itu kan sebagai penjelasan ya. Makanya karena begini ya, walaupun kedua saya masih tulisan analis apa ya nek jenenge diganti terus saya jeneng aja tidak mempertahankan, ayo lucu toh enggak? Saya sering masih menyebut D4 analis kesehatan itu masih sering kan terbawa. Ya, Pak, ya. Tapi saya sering dipiri sama Pak Broto. Saya teman-teman TLM dan bilang itu kita harus TLM lah. Ya walaupun itu membutuhkan tadi saya katakan luar biasa teman-teman di dosen maupun di yang kemarin maupun yang akan datang bahwa kita itu TLM ya. Namanya dulu kan PATELKI itu kan Persatuan Ahli Kesehatan. Terus kan TLM kan jadi tidak diganti PATELMI tapi PATELKI. Karena K-nya itu adalah medik itu tadi. Kalau di pendidikan namanya medis. Nah, itu setelah lulus menjadi medis. Iya, itu banyak yang ketukar medis atau medik. Kalau di pendidikan kita namanya medis, teknologi laboratorium medis. Setelah lulus kita jadi laboratorium medik gitu kan. Pendidikannya, tempat pendidikannya namanya medis, tapi lulusannya namanya orangnya namanya medik. Oh alah, saya daripada salah nyebut biasanya TLM gitu aja. Ya, sama TLM gitu kan. TLM sih, aman kan? Masih terjadi kerancuan juga pertanyaan. Artinya dari asosiasi pun masih menunggu momen kapan ini mau disampaikan, diumumkan ke publik bahwa sekarang namanya itu TLM itu memang medis. Selama masih pendidikan namanya medis soalnya. Kalau di pendidikan dapat medis. Kita lulus nanti disebut dengan medik itu tadi. Ya. Kalau kurikulumnya masih sama seperti analis kesehatan. Sekarang ya Mbak, kalau itu kan masih ada muatan yaitu dari non medis, artinya kimia air, makan itu masih sekarang 100% adalah manusia medis. Oh gitu. Iya, sekarang nggak ada lagi yang dari luar itu ada. Kecuali mungkin ada muatan lokal. Artinya begini. Di kita Polkesju jurusan TLM kan ada unggulan di 3 kita unggulan sekarang kita mau TBC ya itu kan di kurikulum kan TBC memang ada sih tapi tidak banyak SKS-nya termasuk bagian mata kuliah bakteri. Kalau kita mau unggul pemeriksaan TBC kita harus memperbanyak SKS-nya dengan TBC itu ya. Semua penelitian dosen mahasiswa arahnya ke TBC. Pengamasnya pun juga arahnya diarahkan untuk pemberantasan TBC itu yang D3 ini. Itu maka perlu ada muatan lokal. Inti itu kan 88 SKS dari 120, sisanya pakai untuk muatan lokal tadi. Tadi ada penambahan untuk unggulan, katakanlah ada mungkin bahasa Inggris, kita perlu mungkin juga komunikasi itu kan perlu ya. Karena kita tuh ngajari mahasiswa kan di laboratorium, namanya dengan alat-alat kan nggak perlu komunikasi mungkin. Iya betul. Itu terbawa di lewat pekerjaan tuh terbawa kurang komunikasi ya mereka itu. Jadi ngenengke pasien, ngomongnya mengapa perlu gitu. Terus mata kuliahnya apa komunikasi itu? Ada mata komunikasi kesehatan. Memang ada komunikasi kesehatan itu. Teori dan praktek ada, Mbak. Teori 1 SKS, praktek 1 SKS. Baru dengar nanti saya. kita masih
itu perlu kita mau PKL pun kita tambahi. Nanti kita perlu mereka ditambahi materi tentang itu kompes. Sangat penting komunikasi terhadap pasien kan. Kalau pasien sejajar mungkin bahasanya beda dengan lebih tua kan gitu. Soalnya kan banyak itu yang dulu bukan mahasiswa kita sih, itu kasus-kasus ketika praktek komunikasi salah ke pasien juga kan? Jadi viral kan. Iya betul. Banyak terjadi seperti itu Mas. Ucah mah di ngomongane kuali-kuali bahasane kan. Nekane basa Jawa ternyata mah kuali-kuali. Sing wong tua disampean ki tidak lagi jenengan kan kadang. Atau dahar itu kan saya tak tindak dulu, saya dah dulu kan bahasa kita wong Jawa iso dikeplak. Iya benar Pak. Itulah perlu kita itu ajar seperti itu nggih. Penting sekali kita Komkes itu ada di tempat kami itu memang ada nggih. Itu saya tadi nangkepnya itu belajar bahasa itu bahasa Inggris karena kita mau mendunia. Iya bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris juga tetap ada. Kita mah banyak bahasa itu malah kalau enggak 4 SKS tuh ya. Satu teori SKS, 3-nya praktek. Berarti Pak Broto pintar bahasa Inggris. Oh, pintar saya. Oh, coba Pak. Aduh. Lo gimana? My name is. Saya juga bisa my name is. What is your name? Kemudian ini bahasa Inggrisnya pun kita aplikasikan. Artinya gitu ya, mana di tugas prosedur pemeriksaan banyak bahasa Inggrisnya. Kita suruh terjemah gitu. Iya, soalnya kalau bahasa Inggrisnya kesehatan ada istilah-istilah khusus. Iya kan beda dengan umum kan. Kalau umum conversation biasa lebih gampang, tapi kalau kesehatan tingkatnya kayaknya lebih sulit. Itu dosen ini memang khusus dosen bahasa Inggris atau bahasa Inggris ya. Kemudian saya pikir Pak Broto jadi dosen bahasa Inggris. Iya, nanti insya Allah saya akan bahasa Inggris, bahasa tubuh enggak. Saya bahasa kalbu aja. Bahasa isyarat meneng. Diam bahasa kalbu meneng wae. Oh iya, berarti dia jurusan psikologi. Gini, kalau di KTI pun juga ada abstraknya kan bahasa bahasa Inggris. Terus saya tanya, kamu translate-nya pakai apa? Translate Google Translate. Itu masih salah, banyak salahnya Mbak. Itu perlu kamu baca lagi, dihaluskan dengan karena beda kesehatan, apalagi KKM dengan umum itu beda. Beda sekali. Itu perlu kita ajarkan seperti itu. Jadi ya di bahasa Indonesia ada bahasa Inggris dan sebaliknya. Saya kan semua jurusan seperti itu Mbak, sama kok. Dia punya kelebihan bahasa Inggris. Hanya kemarin tuh waktu saya tanya teman-teman mau ke Kediri Pare itu, nggak ada yang mau berangkat. Oh, nggak ada yang mau berangkat. Kenapa Pak? Bagus ya benar. Alasannya kan ya ibu kan kebanyakan bapak juga alasan keluarga kan. Kan 2 minggu itu ya. Iya 2 minggu. Itu mending parenya aja yang dibawa ke sini kan. Pare itu ya. Pare ayam. Jadi harus ya. Yang penting kita membiasakan diri berbahasa Inggris aja sebenarnya udah sama seperti pare. Kan dulu kita 1 hari bahasa Inggris. Ternyata kan nggak jalan itu Pak. Adanya bahasa tubuh. Iya. Bahasa isyarat lah. Jadi kalau rapat pada diem semua suruh pakai bahasa Inggris apa? Kedip-kedip. Terus kalau untuk apa yang diunggulkan di TLM tadi kan yang D3 itu kan? Yang D3 sekarang kita arahnya ke pemeriksaan TBC. ST-nya itu kita manajemen laboratorium. Jadi hampir semua SKS-nya itu 8 sampai 10 SKS kita untuk manajemen laboratorium. Oh kemarin tuh mahasiswanya juga udah ada yang apa produk unggulannya yang di mahasiswa prestasi itu kan? Iya, sampai nasional itu kan? Iya itu juga tentang TBC. Ada yang kerja di Unisa itu malah mereka mau menggunakan itu untuk praktek di sana. Oh sudah mau dipakai praktek? Iya. Itu aplikasi itu untuk apa? Iya benar. Itu kan bisa. Itu makanya Mas gawe itu mah pintar-pintar kan daripada kami dosennya. Iya benar. Kira nggak usah kemarin mau. Unisa itu mau. Enggak Mas kan memang kalau anak muda sekarang Tapi temen dosen tak tanya nggak usah lah Mas. Artinya dia masih belum berkenan untuk mengajar di Unisa sih. Ya saya hargai itulah. Oke. Jadi artinya kita masih fokus di tempat kita. Tapi produknya itu tuh sudah istilahnya sudah ditawarkan ke pabrik belum kita masih untuk dan belum masuk ke PUI kita juga Pak ya belum kita belum perintah tanya ke dosennya itu diangkat di PUI nanti jadi maksudnya jadi produk unggulan PUI-nya kita salah satunya kan kita kan nanti bekerja sama dengan betul iya. Kalau mau ngobrol kok kalau yang D3 TBC tadi D4-nya belum loh Pak. Manajemen laboratorium. Manajemen laboratorium tadi ya. Bedanya kalau manajemen di apanya Pak? Kan dia sebagai kalau kita kerja di satu laboratorium kan ada perbedaan, ada level ya. D3 itu sebagai namanya adalah sebagai verifikator. Dia hanya memeriksa kemudian melaporkan hasilnya. Kalau yang D4 kan validator. Dia akan ngecek hasilnya kok nggak bener itulah. Itu dia akan cek ulang lagi, tanya ke yang mengerjakan atau mungkin dia akan taruh langsung ke situ untuk melakukan pemeriksaan itu dan validator. Jadi dia punya kewenangan untuk memvalidasi hasil.
Maka sekarang alih jenjang itu kan laris karena kan mereka ya tadinya hanya verifikator, ketika kan kerjanya menjadi validator dan dia koordinator laboratorium itu kan harus ada D4-nya gitu loh. Bagus lah. Itu yang membedakan secara profesi setelah mereka bekerja. Levelnya kalau D3 itu level 5, kalau D4 level 6. Kewenangannya Pak iya, ya? Kewenangannya. Nah, SMAK itu level 3. Tapi SMAK udah nggak ada. SMK sekarang iya, namanya. SMK itu masih ya. banyak di tempat kita itu. Masih banyak SMK di Bantul ada. Kita ya masih ada. Tapi mereka arahnya mau ke D3 juga. Diarahin ke D3. Kita arahkan ke D3. Okay. Maneman. Kalau Maneman kan nggak diakui sebagai tenaga kesehatan SMK itu. Sakit itu. Banyak kok kita SMK Magelang itu kan ada yang miliknya Angkatan Darat itu kan ada. Bantul juga ada. Kalau Sari juga ada SMK itu. Kalau TLM itu berarti lulusannya spesifik di laboratorium Pak ya? Atau bisa di bidang lain? Selama ini kita fokusnya ke laboratorium. Ya, walaupun bisa di penelitian, tapi tetap di laboratorium. Ya. Oke. Saya juga bidang lain kan, jadi pendidikan. Iya, betul. Kita tadi ngobrolnya soal serius ini, ngobrol Pak Broto. Malah nggak ngobrol soal Pak Brotonya. Nggak usah lah, dia ngobrol kan dia menarik saya itu. Tapi saya tertarik. Lah. Iya kan Pak Broto udah di Poltekkes berapa puluh tahun Pak? Kan udah lama toh. Iya benar ya. Pengalaman di Poltekkes. Mungkin Anda belum nanya udah di sini. Iya. Mungkin. Itu mau bilang kalau saya bermutu kan saya bermutu. Iya. Sangat gitu ya. Serius senior. Tapi jiwanya muda kok Pak. Wah. Dilem ra gelem ya. Saya kan menempuh pendidikan dulu itu lulus tahun 82. Oh iya, orang lahir kita. Prosesnya belum lah, Bapak Ibumu juga. Ya nggak tahu kalau itu. belum proses. Udah ikhtiar mungkin. Belum nyambung malah. Itu dari situ. Kemudian guru besar itu kan bilang gini, Mas Broto besok bantu saya aja di sini, nggak usah kemana-mana. Artinya kan lulus terus bantu praktek di situ kan. Memang ada tenaga pada itu masih beberapa orang lah. Nah, itu berpikir gini, ya jenenge canom ya hasilnya rungdong tindi. Itu mau kerja di BLK, saya mau kerja di rumah sakit kan. Tapi kalau sudah diomongin sama guru saya, kalau itu saya manut aja. Manut, dan itu memang ngurusi memang kantor. Oke. Wah kepegawaian kan harus ngelamar dulu. Baiknya kita tinggal tanda tangan. Jadi ya, jadi 1 tahun kita jadi CPNS gitu. Oke, berarti sekolah langsung CPNS. Iya, setahun saya. Kan 83 saya. Karena 1 tahun jadi ini bisa CPNS ya. Iya, jangan di saya prihatin tenan malah kok saiki. Gajinya minimal banget. Bener kok. Itu memang belum dapat gaji pada waktu saya CPNS itu. Kita masih sok ngebon ke keuangan nanti per bulan berapa. Nanti setelah dapat gaji kita potong gitu loh. Ngerapel setahun, ngapel 10 bulan. Kita potong kita pinjamannya berapa. Kita butuh hidup juga. Iya betul. Itu saya 83, kemudian 83 ya, kemudian 84 saya PNS, kemudian 86 saya ditawari untuk sekolah karena masuk gurune mahasiswane siswane SMA kok gurune pada SMA. Iya. Lucu. Di-upgrade. Belum ada D3 pada waktu itu sehingga kami ikut program namanya program percepatan. Sekarang RPL itu. Yang ada Surabaya. Itu angkatan pertama 20 orang itu diambil dari seluruh Indonesia. Saya dari Jogja ada 4 orang pada waktu yang berangkat. Kemudian menempuh pendidikan 6 bulan di Surabaya, di sekarang Sutomo itu perawat, tapi namanya Dinas Kesehatan Surabaya. Ya kan diajari teori praktek, arahnya mau ke D1, ke D1 6 bulan, harusnya setahun ditempuh 6 bulan. Selesai saya balik ke Jogja lagi, kerja biasa. Setahun berikutnya 87 dipanggil lagi Surabaya untuk yang D2, 6 bulan lagi kita tempuh. Udah selesai udah sekolah bolak-balik kita baru lagi ini kan. Kemudian 88 kok ya. Kalau 89 tuh saya D3 di Bandung. Menambah lagi setahun yang D3-nya tapi belum 6 bulan juga. Kok bisa 6 bulan ya, Pak? Karena RPL tadi kan. Percepatan. RPL kalau di tempat kita rekayasa perangkat lunak ya. Betul, iya. Enggak. Menggok atau banget iki. Kaget aku. Masing-masing orang kan beda-beda. Aku nyaut ini kaget gitu. Nah, kemudian setelah itu pada waktu itu pun kita belum kan gawe skripsi yang KPI aja masih bingung. Apa gitu dengan KPI. Kita masih ketik gitu matik kan cetak gitu ya Pak ya. Belum ada komputer ya.
Ada tapi masih mahal model lama itu. Saya pakai itu ya kita harus belajar itu. Lainnya ya seadanya pada itu kata skripsi apa dengan KTI saya ya dianggap bisa lulus. Kemudian saya pulang ke Jogja itu sudah menyandang D3 MD Muhammadiyah MD. Kemudian kembali ke kantor masih ngajar praktek. Tapi memang belum teori sih belum boleh kan masih D3 sih. Kemudian ada tawaran dari Dinas Kesehatan beasiswa pada waktu itu untuk lanjutkan ke S1 karena dari D3 analis ke D4 S1-nya kan nggak ada jalur yang apa namanya linear. Nah kita kemudian namanya alih jalur pada itu. Alih jalur kita diarahkan ke suruh milih pada waktu itu mau ke Undip SKM yang ada S1 SKM hanya Undip pada waktu itu atau mau ke Surabaya atau mau ke UI Jakarta. Kalau itu belum ada S1-nya pada waktu itu. Nah, kita bertiga, saya Pak Jono Pasis itu milih S1-nya FKM Undip pada waktu itu. Saya berangkat 2000 lalu aku 2001 lah salah. Saya berangkat ke Undip, kemudian lulus karena hanya 2 tahun, 2 tahun. Balik lagi ke situ kampus, mengabdi lagi sekarang boleh teori dan sebagainya. Kemudian dosen harus syaratnya S2. Kemudian kita cari-cari ternyata bisa ke UGM dengan S1 saya tadi tadi. Saya masuk 2008 ya. Kemudian selesai 2010. Nah, pada itu 2010 saya kan belum wisuda. Jujur saya belum wisuda nih. Karena itu wisudanya kalau nggak salah akhir Juni. Kemudian ada pemilihan ketua jurusan pada waktu itu. Ya saya suruh daftar. Ya karena saya belum punya ijazah. Tapi buluknya pada itu kan boleh, maka masih sudah menunggu selesai. Ini masa lalu nih. Pernah jadi heboh pada di tempat saya. Oh, kita nggak tahu kayak ya itu. Saya baru lahir di Poltekkes Jogja. Itu kan kemudian kita pemilihan mas. Ada salam ratu saya dengan Pak Bambang. Saya dapat angka 10, Pak Bambang ada 9. Kita ini Pak Bambang itu pendukungnya itu ada yang nggak terima. Maaf ya teman-teman analis ya. Saya bukan musuh lama tapi memang sekarang seperti itu. Pokoknya ya karena saya belum punya ijazah sih pada S2 tapi belum tetap mengizinkan. Setelah itu ternyata tadi dilantik kemudian saya dapat ijazahnya salah lahirkan hanya legal kan. Saya 4 tahun gitu dari 2010 sampai 2014 jadi ketua jurusan. Kemudian setelah itu pergantian direktur pada itu Pak Mursid almarhum. Kemudian ditunjuk kadernya Pak Rus pada waktu itu. Saya sudah atau Pak Rus monggo nanti untuk pengelolaan monggo Pak Rus sebagai Jakarta. Saya diminta Pak Rus membantu jadi sekjur, kemudian 4 tahun, kemudian setelah 2018 selesai Pak Mursid Joko kemarin, kita juga pemilihan lagi. Ternyata saya teman masih, ya saya akan mencalonkan juga pada itu, untuk kemudian Pak Joko juga menunjuk saya sebagai ketua yang kedua. Jadi 2010 14 pertama, kemudian 14 18 saya sekjur, 18 22 yang kedua. Pengalamannya panjang banget. Panjang itu pendidikannya. Kalau sekarang kayaknya kan iya, ya, berapa tahun sekolah. Kan dulu berbeda, mbak-mbakku, mas-mas yang cantik dan ganteng, beda sekali kondisinya. Sangat amat berbeda. Dulu kemarin tes itu kan langsung ke SKM kan. Gizi langsung SKM itu enggak bisa. Kita tuh SKM, pada itu kita banyak sekali tantangan menurut saya. Tapi alhamdulillah kita bisa selesai. Ini kompak lah. Itu kompak. Tadi kalau setiap sekolah barengan bertiga gitu. Terus yang ngajar di jurusan siapa? Kita teman sekarang itu kan saya dari patuh sekolah awal sampai sekarang kan kontoni podo itu kita giliran. Awal kita berangkat 4, yang lainnya di situ ngajar. Berangkat 4 banyak loh Pak. Berarti dulu pegawainya memang banyak sekali ya? Jauh lebih banyak dari sekarang lah. Apalagi yang TU kan banyak sekali dulu. Dan dulu kan dosen dari luar kan dulu kan enggak masalah tuh, enggak ada pembatasan lah. Dari DLK dari masa kan banyak sekali. Belum banyak pembatasan kayak sekarang ya Pak ya. Kemudian saya selesai 4 tahun, 4 orang udah disolati saya, kemudian berangkat 2-3 orang. Gantian itulah. Saling mengisi. Oke. Tapi itu memang 6 bulan mesti lulus, 6 bulan lulus gitu ya? Harus lulus. Oh harus. Karena kalau program gitu ya? Iya paket. Paketnya harus lulus gitu. Kalau enggak nanti gimana itu? Kalau enggak lulus gimana terus Pak? Ngulang? Apa semua memang diluluskan? Diluluskan gitu ya.
Tetap diluruskan. Oh, berarti lebih enak dulu. Iyalah. Iya, tapi kan susah. Kalau dulu mode 1 sekolah lagi, mode 2 sekolah lagi gitu. Kalau sekarang kan bisa langsung ya, Pak. Iya, kita sekolah bulan balik dulu, rambut gawe. Nanti pindah lagi sekolah. Tapi kan dibiayai, Mas. Biayai, kita dapat uang saku, kita dapat penginapan kan gratis pada waktu itu. Tapi ke sekolah, penak sekolah, mangkat sekolah, karek kon sinau. Pak, zaman dulu sama zaman sekarang, enak zaman mana? Zaman sekarang lah. Oh, zaman sekarang. Saya pikir zaman dulu tadi. Kalau zaman sekarang lah. Dulu itu kan susah tuh, Mas. Kita belum punya HP kan. Iya. HP kan. Tapi ajarnya secara konsentrasi bagus. Sekarang kan terganggu pada tuh HP. Yang kedua kan juga belum ada komputer seperti sekarang itu. Iya. Manual kan apa? Jadi dosen tenangnya pakai itu apa? OHP itu ya. Oh iya. Pakai plastik Mika. Iya, pakai itu kalau ditempelkan. Iya itu kan. Sekarang kalau mau referensi tinggal ketik Google dulu ke perpustakaan juga ya, Pak ya. Kan? Itu catatannya kudu baik buku. Kayak tulisannya elek dibaca mana bingung apa. Asal omong nek Mas. Tulisan dokter itu enggak apa-apa. Oh, bukan. Saya elek tulisannya. Bukunya tuh macam-macam itu. Izin gue macam-macam mata. Iya. Itu. Ya ada juga yang ya sama sih dosen saya kira ada yang pengertian. Tua-tua sekolah ada yang bijinya ya ada yang dimakan. Kan ada yang strength seperti dianggap reguler. Sama lah. Enggak lulus ya enggak lulus mata kuliah kita suruh hire lagi. Oke. Yang itu ada kita. Ya saya talakoni proses ya talakoni lah. Ikuti aja, mending nanti metu bareng. Oh gitu ya. Dulu slogannya itu ya, metu bareng. Nih saya kira rais-rais. Metu dewe-dewe. Iyalah. Nek pengalaman kau sekian tahun itu Pak, suka dukanya Pak? Kita banyak sukanya ya. Ya nggak tahu. Ada yang ngenes-ngenes gitu nggak Pak? Iya mesti ono sih kayaknya. Itu ya. Kita itu, saya itu kan angkatan pertama ya. Dari dulu kepalanya kan Pak Prayit tetap almarhum, kemudian Pak Prayit dengan Bu Spatuti dan segala macam juga tuh Pak Didika pernah gitu. Kemudian setelah itu Pak Sabtono. Artinya kan kita bisa melihat karakter peminatan berbeda-beda gitu. Ada yang ya ada sesuai dengan aturan, ada yang mungkin tapi tujuannya bagus sih untuk mengembangkan, memajukan kantor atau institusi dan teman-teman di situ lah. Tapi ya tadi ada sing apa ya? Ya itu kadang-kadang teman-teman melihatnya begini, kok singkon maju kai-kai terus, kita kok nggak pernah. Kita tuh nggak pernah seperti itu loh. Saya nggak pernah kok menjilat, saya nggak pernah. Mungkin ya pilihan kan masing-masing berbeda terhadap anak buah kan mungkin. Ada yang di kori, yo boh kelakuan berarti yo dulu nih, yo dulu, ya Pak siap. Gitu. Ada yang saya ada apa wangsula itu kan bagi pilihan kan tidak berkenan. Masing-masing berbeda lah. Ya apa ya? Banyak sukanya lah saya. Dukanya kita juga nggak banyak sih. Yang paling untuk saya aja dukanya ya. Oh berarti nggak berkenan share ini. Saya tidak berduka karena saya bahagia terus. Ya gitu lah. Saya tuh dulu itu lah. Saya kira buat langsung gajinya gede kan. Dulu itu jaringan apa Mbak? Aku dulu naik sepeda loh Mas. Ya, karena memang motor kan masih uang makan masih dipakai beras itu ya Pak ya. Iya pakai beras. Karung-karung bawa. Iya, pakai beras. Nah sepeda Mas Adeng apa mau apa ngambil kredit motor aja syaratnya sangat susah. Iya. Hanya satu kan belum BRI kan. Akhirnya belum bisa. Besan aku dari rodo saya itu kesini kok gampang kredit. Saya kira 200.000 itu motor ya Pak. Dari KTP ditinggali kok motoran. Ya itu saya syukuri lah. Ternyata dinamikanya sangat luar biasa. Mau saya membuat saya itu semakin ternyata tuh zaman itu berubah sangat cepat sekali. Satu aja belum ada HP loh. Mana punya HP tapi di sini wangel kan masih pakai roaming ya baru itu. Dan mahal tuh Pak. Mahal. Paket datanya mahal. Berapa ratus ribu. Saya tuh bimbingan dosennya tak telepon dosennya malah marah. Jangan telepon saya dari Jogja ya Pak. Kan roaming saya kena roaming. Betul. Aku maunya bimbingan masa aku harus ke sana tiap hari ya. Aku ngelakuin lah. Kalau yang paling berkesan Pak, maksudnya sing memorable kelingan terus ceritanya. Jadi mahasiswanya banyak tuh, udah berapa kali ngajar. Ya maksudnya cerita yang jenengan ini kelingan terus. Ya. Apa ya Mas? Kayaknya sekian puluh tahun. Enggak, kayaknya Pak Broto tuh terlalu banyak yang berkesan. Sama aja berkesan semua gitu. Terakhir kan 2019 itu kan pas akreditasi ya Mas. Itu kan pas nggak di kantor kan haji pada waktu itu. Oh iya betul. Itu kan
mau berangkat itu kan tiap bulan kita tuh persiapannya kan luar biasa. Beda dengan maksudnya mungkin kan tempat saya itu juga terbatas orangnya, juga data juga sangat minimalis sehingga Pak Wano kan kerja keras. Kita tiap hari lembur ya. Yang saya bisa kerjakan di sana kan hanya berdoa saya. Kan saya nggak bisa ngelangi di sini. Iya betul. Ngelangi sini. Saya hanya berdoa. Pokoknya dimanapun tempat yang itu ngijabah doanya, saya masih berdoa. Pokoknya mohon dilancarkan hasil pelaksanaan akreditasi. Saya bilang gitu kok, D3 maupun D4-nya kan bareng itu. Asesornya sama, waktunya juga bareng. Iya. Selesai pulang, kemudian saya dipanggil Pak Joko pada waktu itu. Pak Broto ini ada komplain dari asesor. Kenapa kok TLM kemarin kok banyak? Artinya ada tekanan terhadap asesor untuk menilai bagus TLM itu loh. Itu saya nganu dari sana dari apa namanya? Jadi mana Pak? Sebelum Lampt sini apa Pak? Lampt Satu sebelumnya. Ban PT. Itu mereka telepon Pak Joko. Aku dipanggil Pak Joko. Pak, saya tuh gini. Saya tuh kan pada waktu itu kan saya tuh baru naik haji Pak. Saya nggak ngerti prosesnya di lapangan seperti apa. Ya nanti coba tak tanya teman-teman. Saya tanya teman-teman. Saya cerita, mereka mah doanu. Kita itu awal udah sedih itu loh. Udah nangis ya Pak. Udah nangis. Sudah diwangi dong lembu-lembu tiap hari kok malah seperti itu kondisinya kan. Biasanya saya tak ingat betul kata itu sehingga saya tuh biasanya bisa berdoa lah semoga ini yang terbaik lah untuk kami kan agak lama tuh 1 bulan lebih loh itu hasilnya. Tapi hasilnya alhamdulillah bagus. Iya. Kan luar biasa. Teman-teman luar biasa. Lembu-lembu mereka tiap hari. Ada bahkan yang tidur di situ loh. Mbak Diva tuh tidur di situ. Atas masuk tuh tidur di situ. Tuh nyiapke skoko rampinnya Pak Maruto kan udah mulai pensiun kan juga malah biasa dia perjuangan menyalain lah Kapolri dan sebagainya. Saya bisa berdoa pada waktu itu sehingga saya ternyata luar biasa. Akan saya ingat terus itu selama hidup saya. Keren. Ke depan ini 2023, 2024 kan kita reaktivasi lagi Mas. 2024 ya. Iya. Kemarin sih infonya ada 9 program studi yang di 2024. Dengan kondisi seperti ini ya kita sekarang harus kerja keras lah. Jangan sampai kita belum lagi seperti itu lah. Iya betul. Saking. Betul Pak. Ya kadang-kadang gini Mas, reaktivasi ini ada yang kerja keras, ada yang sak palune. Bapak jam ramu udah dia pulang kan, berangkat seperti apa kondisinya. Kan harus pakai terima kasih tuh kan. Ya Allah aku ya mana ya aku. Namanya banyak orang ya Pak ya kan ya sifatnya sendiri-sendiri. Kalau dengan mahasiswa Pak, ada yang berkesan nggak Pak? Berapa puluh tahun berarti itu ngajar? Suwe lah. Lama tuh? Kan dulu saya tidak sombong loh ya. Dulu kan belum ada dosen prestasi ya. Niatnya sombong tapi saya tidak sombong. Pengantar. Bukan. Oh iya. Enggak. Setiap ada apa namanya disnatal di tempat saya. Terus saya dosen orangnya mesti saya terpilih. Ya itu nggak enak kan. Apa sih kok power itu? Ya mungkin cara saya mungkin komunikasi dengan mereka atau mungkin pendekatan mereka atau mungkin saya nggak ngerti tapi tiap tahun itu. Kemudian ada dosen saya jadikan saya tapi saya nggak mau lah. Saya nggak siap kalau itu karena kan itu banyak sekali yang diisi saya nggak ada prestasi. Masa itu kan sakar film biji kan itu. Seneng loh itu. Biji. Penting seneng bijinya apa ya? Ya saya berusaha untuk mendudukkan masa itu bukan sebagai objek pendidikan ya tapi mungkin ya kapan kita harus bisa menjadi teman bisa untuk kita diskusi dan sharing itu kan bisa mahasiswa ya kita kapan jadi seorang tua kan sebagai orang tua kan begitu nih pembimbing kan bisa saya seperti itu saya berusaha seperti itulah. Coba saya ketemu dosen kayak Pak Broto gini senang saya dijak guyon terus. Jadi dia nggak seneng ya ketemu sama saya ya Pak ya. Agak rusuh gitu ya kayaknya. Gak kerasa ya udah ngobrol berapa lama kita ini. Udah berapa lama ya Pak? Lebih. Tadi mulai jam berapa toh? Gak tahu Pak. Gak tahu saya juga lupa ngobrol aja. Ngobrol aja Pak. Menyenangkan ternyata Pak Broto. Mikir apa Pak? Ya kan kita ngobrol aja tuh Pak. Seneng-seneng baik. Tapi kan pertama debat itu satu granul agak anak pertanyaan ada serius ya. Oh enggak kalau di sini Pak. Ngobrol malah Pak Broto ini serius tadi. Kita padahal santuy maksudnya. Iya. Sesuai judulnya. Terbawa emosi. Ya ini kan sudah mulai berganti kan pesan saya itu kan sudah ngomong sama teman-teman apapun nanti yang siapapun yang akan dipilih sebagai pengelola di jurusan maupun prodi kita bantu. Saya udah bilang sama Pak Joko juga tak terus Pak Joko bilang Bapak Ibu bantulah kalau mau bantulah kalau mau tidak mau dengan
bantuan fisik ya bantulah dengan doa gitu. Kalau dengan doa pun nggak mau ya udah Bapak Ibu diem aja kok dirasa regoni rasa tiap hari kok komentar hanya lalai jangan kita bantu. Itu hanya aja giliran kan sekarang saatnya saya kemudian ke depan saatnya Pak ini Ibu ini kan begitu. Memang saya yakin di TLM itu masalahnya memang tadi regenerasinya sangat terlambat. Sekarang jumlah dosen kita 18. Saya itu sering di atas 50 tahun itu hampir 10 ya atau 10 ya. Yang 6 itu paling hanya tinggal 6-7. Normatifnya kalau jurusan TLM itu butuh berapa dosen, Pak? Kalau kita sekarang bandingan kita itu 1:28 D3 maupun D4-nya 1:30. Itu sudah ya katanya kurang sih. Maka kemudian ada bukan ya P3K ya ada dosen ya. Ada Pak. Masalahnya itu karena nggak ada. Iya kan? Mungkin ada yang daftar tapi nggak lulus passing grade itu juga mungkin Pak. Iya itu juga bisa. Pengalaman kemarin itu tahun 2021 kok ya pada itu Pak Dirsapnya masih Bu ini itu ditanya tiap hari Pak kita mau buka untuk dosen 1 orang itu. Syarat D3 minimal punya D3 lah Bu ya. Semoga dia punya D4 ya. Kemudian S2 ini. Udah pada waktu Pak Arah itu anaknya tak daftar ya. Bukan tuh nggak ada aplikasi. Nggak ada formasinya. Bukan jadi memang udah usaha mengajukan formasi. Soalnya kadang-kadang kalau ngusulin kan nggak semua di ACC. Larinya ke Semarang, Lisma itu dapat 5 loh. Saya baca Jogja sekarang ke Semarang semua loh. 5 ya lumayan banget sekarang. Jadi ada P3K kali 2 ya. Iya. Nggak tahu berapanya tapi PLM semua ya tapi. Iya. Tapi ada data semoga ada lah ya Pak. Sama PLB 1 itu di PTN. Mantap. Pak, sebelum kita akhiri ngobrol-ngobrolnya nih Pak, harapan yang paling diinginkan ke depan untuk TLM dari seorang ketua jurusan periode ini. Saya jurusan jurusan ya, nanti selesai ya. Rasa disebut gitu Pak. Kawin lah. Ya saya berharap teman-teman TLM nanti gini, satu TLM itu semakin solid, semakin memperkempal gitu ya, ada semua di dalamnya. Sehingga nanti akan dihasilkan lulusan yang luar biasa, yang unggul, berbudaya dan mendunia. Saya tuh sering mendorong loh ya, kerjalah di Timur Tengah, di Asia Timur. Mungkin anaknya tuh mau, tapi ada orang tuanya yang gede nih. Oh iya, benar-benar banyak. Mau bayi ya, bulan itu podo ini mau bayi. Nunggu nih Mbak. Kan aku maniman banget, tapi saya nggak bisa mengubah mindset itu kan sulit katanya. Ya semoga dengan ke depan dengan semakin terbukanya informasi, semakin memudahnya komunikasi sehingga orang itu akan sadar bahwa dimanapun itu bisa bekerja untuk lingkungan TLM ini di dalam negeri maupun di luar negeri, baik di pemerintah maupun di non pemerintah. Dan yang kedua ya tentunya akan menjadi nomor 1 di Indonesia kan TLM. Amin. Itu. Ya. Artinya mereka arahnya ke setelah kita kemarin organisasi kita bagus. Udah berbondong ke Jogja. Banten, Lampung, Surabaya, Palembang dan sebagainya. Nah, sekarang kan dulu masih ban PT, kan LAM PT kan depan LAM PT 9 ya. Kita hasilnya saya yakin kan datang juga belajar. Kita siap membantu saya itu. Kita terbuka aja lah. Ya, itu mungkin Mbak Pipit. Terima kasih atas waktunya sudah mau berkunjung di podcast ini. Ditutup DWB. Ditutup sendiri. Hebat sekali loh. Mas pada hari ini hebat sekali. Kayak perlu kita undang jadi host tamu. Kapan-kapan ya host, nanti narasumbernya saya. Jadi di sini aja gitu. Iya, betul. Apa dikira apa? Baik Pak Broto, terima kasih waktunya sudah berkenan hadir di Kukusan. Semoga next time bisa datang lagi ke Kukusan dengan cerita yang tentunya berbeda. Lebih gayeng ya. Semoga Kukusan tempat kenal ya toh. Ya hari dikunjungi oleh sivitas lokal juga atau masyarakat umum juga. Karena itu kan promosi kan. Betul Pak. Sip, makasih Pak. Makasih Pak Broto. Sehat-sehat selalu. Amin. Kita akhiri Kukusan pada periode kali ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.